Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang rangkuman SBDP kita untuk bahan ujian, ya. Jadi didengarkan baik-baik dan dibaca juga nanti rangkumannya di rumah, ya. Baik, kita akan bahas dari KD 3.1. Menggambar sesuai keinginan dan perasaan disebut menggambar ekspresi, ya. Jadi menggambar sesuai keinginan, apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan, itu disebut sebagai menggambar ekspresi. Alat yang digunakan untuk menggambar adalah buku gambar, pensil gambar, penghapus, serta alat pewarna. Misalnya seperti krayon ataupun pensil warna, ya. Itu alat yang digunakan ketika kita ingin menggambar. Nah, menggambar dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya menggambar dengan mencetak, ya. Itu. Jadi ketika kita ingin menggambar, salah satunya itu adalah menggunakan media cetak, ya. Berikut beberapa benda dan bagian tubuh yang dapat digunakan untuk mencetak. Nah, yang pertama itu ada uang koin, kemudian ada daun, buah, dan jari tangan. Nah, itu dapat kita jadikan sebagai media cetak ketika kita ingin menggambar. Selanjutnya, dalam mewarnai gambar kita dapat mencampur dua warna yang berbeda sehingga menghasilkan warna yang baru. Jadi ketika satu warna dicampur dengan warna lain, itu akan menghasilkan warna yang baru. Misalnya itu contohnya misalnya seperti warna merah dicampur dengan warna kuning, maka hasilnya akan menjadi warna jingga. Nah, misalnya juga warna merah dicampur dengan warna hijau, itu akan menghasilkan warna coklat, ya. Jadi ketika kita ingin mewarnai, kita bisa mencampur beberapa warna menjadi satu warna baru, ya. Itu untuk materi di KD 3.1. Selanjutnya KD 3.2. Saat bernyanyi kita mengeluarkan bunyi panjang dan bunyi pendek, ya. Jadi ketika kita saat bernyanyi itu pasti mengeluarkan bunyi panjang dan bunyi pendek, ya. Bunyi panjang itu yang misalnya seperti ini, do, itu panjang, sedangkan bunyi pendek misalnya do, 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 ya. Kira-kira seperti itu. Jadi panjang nadanya, ya. Nah, selanjutnya dalam mengucapkan syair lagu, ketika bernyanyi ada yang diucapkan panjang dan ada yang diucapkan pendek. Nah, ini tergantung bunyi panjang dan juga bunyi pendek. Seberapa panjang bunyinya, maka syairnya juga akan dinyanyikan dengan panjang. Kalau misalnya bunyi pendek, maka syair pun dinyanyikan dengan pendek. Ketika kita bernyanyi, kita menggunakan suara rendah ataupun suara tinggi, ya. Suara rendah akan terdengar rendah, sedangkan suara tinggi akan terdengar melengking atau keras. Tinggi dan rendahnya nada disebut sebagai nada. Ya, jadi ketika kita bernyanyi itu akan menggunakan suara tinggi ataupun suara rendah. Nah, suara rendah ataupun suara tinggi tersebut itu disebut sebagai nada. Setiap orang memiliki suara yang berbeda-beda. Suara yang berbeda-beda disebut sebagai warna suara, ya, atau bisa kita bilang dia jenis suara atau jenis suaranya, ya. Ada suara orang yang misalnya suaranya itu rendah, terus ada yang suaranya ternyata tinggi, terus ada yang halus, ada yang serak, dan lain sebagainya, ya. Terdapat dua macam bunyi, bunyi alam dan bunyi buatan. Bunyi alam adalah bunyi yang dihasilkan oleh alam, ya. Contohnya misalnya suara hewan, kemudian suara hujan turun di atas genting. Nah, kemudian ada gemuruh petir. Nah, itu adalah bunyi contoh-contoh dari bunyi alam. Kemudian ada bunyi buatan. Bunyi buatan adalah bunyi yang dihasilkan dengan bantuan manusia. Contohnya misalnya ketika memukul lonceng, ya. Kemudian ketika kita membunyikan klakson mobil, ya. Itu salah satu contoh dari bunyi buatan karena membutuhkan tenaga manusia untuk menghasilkan bunyi. Kemudian kita bahas KD 3.3. Irama adalah bunyi yang teratur.
ya, sedangkan menari adalah menggerakkan anggota tubuh sesuai irama. Nah, jadi ketika kita ingin menari, nah, gerakan kita itu harus sesuai dengan irama, ya. Jadi harus sesuai dengan irama, di mana irama ini pasti berhubungan erat dengan yang namanya musik. Maka dari itu, kegiatan menari pasti tidak akan jauh dari yang namanya musik. Gerak dapat digabungkan menjadi gerak tari, yang artinya semua gerakan yang ada, boleh misalnya kita meniru suatu gerakan hewan atau ciri khas hewan, boleh kita meniru gerakan tumbuhan yang misalnya contoh tertiup angin, ya, ataupun gerakan air laut atau gelombang laut, itu boleh kita tiru, kemudian kita jadikan sebagai gerakan tari. Nah, jadi banyak gerakan, contoh gerakan yang bisa kita jadikan sebagai gerakan tari. Bahkan kita bisa membuat gerakan sendiri, ya. Jadi nggak harus meniru. Oke. Gerak tari dapat dilakukan dengan cepat, sedang, ataupun lambat, ya. Jadi ada gerakan yang lambat, ada gerakan yang cepat, dan ada gerakan yang sedang. Setiap hari kita melihat berbagai gerakan, misalnya gerak tumbuhan tertiup angin tadi, kemudian gerakan hewan berjalan. Nah, gerakan tersebut dapat kita susun menjadi gerak tari yang indah. Dalam meniru gerakan hewan, kita dapat menggunakan gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Ya, jadi sebenarnya bukan cuma dalam meniru gerakan hewan, tapi dalam membuat suatu gerakan untuk tarian itu pasti kita pasti harus menggunakan yang namanya gerakan kepala, gerakan tangan, kemudian gerakan kaki. Selanjutnya ada gerakan yang dapat menghasilkan bunyi, contohnya tepuk tangan dan menghentakkan kaki, ya, dan lain sebagainya. Itu untuk materi di KD 3.3. Selanjutnya kita ke materi 3.4. Hiasan adalah benda yang memiliki nilai keindahan, ya. Jadi pengertian dari hiasan adalah benda yang memiliki nilai keindahan. Ada banyak bahan alam di sekitar kita, misalnya bahan alam dari tumbuhan, ya. Bahan alam dari tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk membuat sebuah kerajinan. Contoh bahan alam dari tumbuhan yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan misalnya ada biji-bijian, daun kering, bunga, ranting kering, ya. Jadi itu adalah contoh bahan alam dari tumbuhan, ya, atau bagian-bagian tumbuhan yang dapat kita gunakan untuk membuat suatu kerajinan. Ada biji-bijian, ada daun, kemudian ada bunga, kemudian ada ranting kering juga, ya. Selanjutnya, contoh membuat kerajinan tangan dari bagian-bagian tumbuhan adalah menghias tempat tisu dengan cara menempelkan bagian-bagian tumbuhan seperti daun. Jadi, ketika kita ingin menghias tempat tisu, itu boleh kita tempelkan daun-daun yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kering, kita tempelkan pada kotak tisu atau tempat tisu tersebut, ya. Berikut beberapa contoh kerajinan tangan yang dapat dibuat menggunakan bagian tumbuhan. Itu ada contohnya dan gambarnya juga di rangkuman. Kalian bisa lihat sendiri nanti, ya. Selanjutnya, meronce adalah merangkai benda dengan tali, ya. Jadi meronce ini adalah suatu teknik untuk membuat suatu hiasan atau membuat suatu karya seni, ya. Yang artinya adalah merangkai dengan tali, ya. Benda yang dironce harus berlubang agar dapat dimasuki benang atau tali, ya. Jadi ini seperti sama aja kita ingin membuat sebuah kalung, misalnya seperti itu, ya. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah kalung dari manik-manik, ya, manik-manik itu adalah sejenis hiasan kecil yang biasa ditempelkan pada baju, apalagi di baju kebaya, ya, baju daerah itu kebaya namanya, baju daerah. Kemudian yang biasa kita lihat gelang-gelang, ya, itu juga menggunakan manik-manik, ya. Jadi manik-manik ini sudah memiliki lubang sendiri, ya, di mana lubang itu berfungsi untuk dimasuki oleh benang ataupun tali, ya. Jadi itu seperti merangkai. Jadi kegiatan meronce ini adalah merangkai, ya, dengan menggunakan tali. Ya, jadi hiasan-hiasan yang digunakan itu harus memiliki lubang, ya.
Kita dapat menggunakan bahan alam untuk meronce, misalnya bunga kering, biji-bijian, atau cangkang kerang. Nah, misalnya. Nah, permasalahannya ketika kita ingin meronce bahan-bahan alam, kebanyakan bahan alam itu tidak memiliki lubang, ya. Jadi emang ada beberapa bahan alam yang memiliki lubang, ya. Misalnya seperti cangkang kerang, ya, atau cangkang siput, ya, biasanya itu ada lubang juga, cuma kecil sekali. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan bahan alam untuk membuat suatu hiasan atau sebuah karya seni dengan teknik meronce, ya, kita harus membuat lubangnya. Jadi walaupun bahan alam tersebut atau bahannya tidak memiliki lubang, maka kita harus membuat lubangnya, karena ketika kita ingin meronce, ya, atau merangkai bahan tersebut, kita memerlukan lubang supaya dapat dimasuki oleh benang, ya. Jadi nggak usah bingung, ya, kegiatan meronce itu seperti apa. Kegiatannya seperti yang Bapak bilang, bahwa meronce itu adalah merangkai dengan tali, di mana bahan-bahannya harus memiliki lubang sendiri. Kalaupun misalnya tidak ada lubangnya, maka kita perlu membuat lubang supaya mudah dimasuki oleh tali, ya. Jadi itu untuk materi kita buat bahan ujian nanti, segitu rangkumannya itu semua, ya. Jadi kalian baca di rumah supaya nanti kalian bisa menjawab soal-soal yang Bapak berikan, ya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh tanya Bapak, ya. Nanti tinggal dihubungi saja ke Bapak. Atau kalau misalnya ditonton ulang lagi video ini supaya kalian lebih paham sama isi rangkumannya, ya. Baik, sampai di sini video penjelasan rangkuman SBDP, ya. Selamat belajar dan semoga nanti nilainya bagus-bagus semua, ya. Sampai ketemu nanti di ujian.